Halo, perkenalkan nama saya Ihsan Disyaputra, mahasiswa Teknik Lingkungan Universitas Shahid Jakarta. Di video ini saya akan menjelaskan hubungan antara COVID-19 dengan matematika. COVID-19 adalah virus berbahaya yang menyebabkan gangguan pernapasan, bahkan hingga kematian. Karena penyebaran virus yang sangat cepat, COVID-19 ini menjadi penyakit yang menelan banyak korban dan menyebabkan pandemi hampir di seluruh dunia hanya dalam beberapa bulan. Dapat kita lihat pada tabel dengan nilai Y adalah jumlah kasus per hari dan nilai X adalah jumlah hari sejak penyebaran. Garis di tengah adalah kemampuan fasilitas medis untuk menampung pasien COVID-19. Kurva 1 adalah keadaan di mana masyarakat tidak mengikuti protokol kesehatan, sehingga jumlah orang yang terinfeksi naik dengan cepat dan melebihi kapasitas medis yang tersedia. Sedangkan kurva 2 menunjukkan keadaan di mana masyarakat mengikuti protokol kesehatan, sehingga meskipun jumlah orang yang terinfeksi sama dengan kurva 1, namun masih dapat ditampung oleh fasilitas medis yang tersedia. Lalu, apa hubungan antara COVID-19 dengan matematika? Ternyata penyebaran COVID-19 ini dapat dihitung menggunakan perhitungan effective reproduction number dan basic reproduction number. Effective reproduction number adalah jumlah rata-rata orang yang terinfeksi dari satu orang yang sakit. Pada dasarnya, secara definisi, RT sama dengan R0. Akan tetapi, cara mencari RT dan R0 itu berbeda. Pada RT, nilai populasi yang imun juga diperhitungkan, baik karena sembuh maupun karena intervensi yang berlangsung seperti PSBB dan lain-lain. Secara sederhana, perhitungan RT diasumsikan bahwa kasus sekunder berasal dari populasi di mana terdapat orang yang imun dan orang yang rentan. Sedangkan pada R0, kasus sekunder berasal dari orang yang rentan. Basic reproduction number dengan rumus R0 sama dengan beta dikali D, di mana R0 adalah jumlah rata-rata orang yang terinfeksi dari satu orang yang sakit. Beta adalah laju penyebaran penyakit, dan D adalah durasi penularan. Kita coba contohkan dalam suatu kasus di mana diketahui beta adalah 0,5 dan D adalah 5 hari. Maka nilai R0-nya adalah jawabannya adalah R0 sama dengan beta dikali D, sama dengan 0,5 dikali 5. Hasilnya adalah 2,5. Maka satu orang yang terinfeksi mampu menyebarkan ke 2,5 orang. Untuk perhitungan effective reproduction number menggunakan rumus RT sama dengan R0 dikali S, di mana S adalah proporsi populasi rentan. Contoh kasusnya adalah diketahui R0 sama dengan 2 dan S adalah 50% atau setengah dari populasi. Maka RT-nya adalah 2 dikali 50% sama dengan 1. Jadi, satu orang terinfeksi mampu menyebarkan ke satu orang. Coba kita perhatikan tabel berikut ini. Nilai R0 sama dengan 1 mengindikasikan bahwa jumlah pasien yang sakit masih dapat ditampung oleh fasilitas medis yang tersedia. Sedangkan nilai R0 kurang dari 1 mengindikasikan berkurangnya jumlah pasien seiring waktu, hingga seluruh pasien COVID-19 sembuh dan berakhirnya pandemi COVID-19 ini. Nah, untuk nilai R0 lebih dari 1 mengindikasikan bahwa pasien COVID-19 terus bertambah seiring waktu sehingga dapat mencapai titik di mana kurangnya fasilitas medis yang tersedia untuk pasien COVID-19. Dalam kasus COVID-19 ini, nilai dari beta memiliki pengaruh yang besar karena semakin besar angka beta, maka semakin cepat pula penyebaran penyakit ini. Oleh karena itu, sebisa mungkin kita mengurangi nilai dari beta ini dengan cara mengikuti protokol kesehatan seperti memakai masker saat keluar rumah, rajin mencuci tangan, dan menjaga jarak. Nah, itu dia video penjelasan saya tentang hubungan matematika dengan COVID-19. Meskipun pemerintah sudah menetapkan kebijakan new normal, tetapi perlu kita ingat bahwa pandemi ini masih belum berakhir, sehingga kita masih perlu mengikuti protokol kesehatan saat hendak keluar rumah.
Jangan lupa juga untuk selalu menjaga pola makan dan rajin berolahraga, sehingga imunitas tubuh kita meningkat dan lebih kebal dalam melawan segala macam penyakit. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih dan sampai jumpa.